Perkenalkan, nama saya Farizky Putra Pardana dengan NIM 170. Di sini saya akan mempresentasikan peran dan prospek bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Bahasa Jepang sudah sangat populer belakangan ini dari tahun ke tahun. Dikarenakan bahasa Jepang ini merupakan salah satu bahasa yang paling diminati di dunia. Bukan hanya para pelajar saja yang mempelajari bahasa ini, tetapi orang-orang yang ingin bekerja di bidang tertentu. Sejarah bahasa Jepang. Bahasa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia itu pada awal abad ke-20 selama masa perang. Negara Jepang yang menjajah negara Indonesia. Pada saat itu bahasa Jepang minat orang-orang meningkat. Nah, bukan hanya itu, popularitas bahasa Jepang itu dipicu oleh hal lain seperti budaya pop, contohnya film, anime, atau lagu-lagu bahasa Jepang. Terus selanjutnya ada pertukaran budaya. Orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk belajar. Nah, di situ orang-orang Jepang mengajarkan orang Indonesia untuk berbahasa Jepang. Selanjutnya peran bahasa Jepang. Nah, peran bahasa Jepang salah satunya yaitu meningkatkan peluang karir, seperti kita bisa bekerja di perusahaan Jepang jika kita bisa berbahasa Jepang. Yang kedua, bisa juga kita menjadi guru di Indonesia, yaitu guru bahasa Jepang. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran bahasa Jepang. Teknologi bisa menjadi salah satu metode yang efektif untuk mempelajari bahasa Jepang, dikarenakan kemudahannya dalam menggunakannya yang bisa meningkatkan para siswa untuk mempelajari bahasa Jepang ini. Selanjutnya ada tantangan dalam mempelajari bahasa Jepang. Yang pertama, karena keterbatasan sumber daya seperti kurangnya materi atau guru yang berkualitas, yang menyebabkan orang-orang yang ingin belajar bahasa Jepang kurang diperhatikan oleh keadaan sekitar. Terus ada persepsi masyarakat. Contohnya seperti walaupun bahasa Jepang sangat populer di dunia, tapi bahasa Inggris menjadi bahasa yang sangat penting di dunia. Oleh sebab itu, masyarakat lebih memilih dan lebih mementingkan belajar bahasa Inggris dibandingkan bahasa Jepang. Selanjutnya ada prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Salah satunya yaitu kerjasama di bidang internasional. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang seperti di bidang pendidikan, teknologi, ataupun industri. Nah, ini dapat memperkuat posisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia untuk membuka peluang karir kepada siswa-siswa atau orang-orang yang ingin mempelajari bahasa Jepang. Ya, jadi kesimpulannya, pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sangat penting, terutama untuk meningkatkan keterampilan atau membuka peluang karir tersendiri, walaupun ada tantangan-tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Nah, pendidikan bahasa Jepang ini diharapkan lebih banyak individu-individu tertarik atau lebih berminat untuk mempelajari bahasa Jepang ini.